Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang indeks harga konsumen atau IHK dan laju inflasi. Di video ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, menghitung IHK. Yang kedua, menghitung laju inflasi. Yang ketiga, cara mengatasi inflasi. Nah, yang pertama, menghitung IHK. IHK adalah nomor indeks yang dapat menghitung harga rata-rata barang atau jasa yang telah dikonsumsi oleh konsumen. IHK juga digunakan untuk mengukur tingkat inflasi yang terjadi. IHK juga dapat digunakan dalam mempertimbangkan menyesuaikan gaji, upah, dana pensiun, dan kontrak. Nah, rumus perhitungan IHK dapat dirumuskan sebagai berikut. IHK sama dengan PN per P0 dikali 100%, di mana PN adalah harga sekarang, P0 adalah harga pada tahun dasar. Nah, untuk lebih memahami, langsung saja kita buat contoh soalnya. Nah, pada tahun 2012, suatu barang memiliki harga Rp60.000 per unit, sedangkan pada tahun dasar yaitu tahun 2010, harga barangnya adalah Rp50.000 per unit. Maka indeks harga konsumen pada tahun tersebut adalah, nah di soal diketahui PN atau harga pada tahun 2012 adalah Rp60.000 dan harga tahun 2010 atau tahun dasar adalah Rp50.000. Nah, yang ditanya adalah indeks harga konsumen. Nah, penyelesaiannya langsung saja kita masukkan ke dalam rumus IHK, yaitu IHK sama dengan PN per P0 dikali 100%. Nah, IHK-nya adalah Rp60.000 per Rp50.000 dikali 100%, maka dapat hasilnya menjadi 120%. Maka IHK-nya adalah 120%. Nah, yang kedua adalah menghitung laju inflasi. Hasil perhitungan indeks harga konsumen juga digunakan untuk menghitung tingkat laju inflasi pada periode tertentu. Nah, laju inflasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Laju inflasi sama dengan indeks harga konsumen N dikurang indeks harga konsumen N dikurang 1 per indeks harga konsumen N dikurang 1 dikali 100%, di mana indeks IHKN adalah indeks harga konsumen pada tahun N, maka N dikurang 1 adalah indeks harga konsumen 1 tahun sebelum tahun N. Nah, untuk lebih memahami, langsung saja kita buat contoh soal. Nah, diketahui harga suatu barang pada tahun 2018 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut. Nah, di sini dijelaskan harga barang pada tahun yang telah dituliskan. Tahun 2018 harga barang Rp50.000, tahun 2019 harga barang Rp55.000, tahun 2020 harga barang Rp60.000. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah laju inflasinya jika tahun dasar adalah tahun 2018. Nah, yang ditanya adalah laju inflasi. Nah, penyelesaiannya kita cari terlebih dahulu IHK-nya agar kita bisa mencari laju inflasinya. Nah, pada tahun 2019 IHK-nya adalah Rp55.000 per Rp50.000 dikali 100%, hasilnya adalah 110%. Nah, pada tahun 2020 IHK sama dengan Rp65.000 per Rp50.000 dikali 100%, maka dapat hasilnya menjadi 120%. Kemudian kita mencari harga inflasinya menggunakan
IHK yang sudah kita cari tadi. Nah, gaji inflasi sambungan HKN dikurang HKN kurang 1 per HKN kurang 1 dikali 100%. Nah, kita masukkan angka yang sudah kita cari tadi, 130 dikurang 110 per 110 sama dengan 20 per 110 atau sekitar 0,1818 atau jika dalam persen 18,18%. Nah, yang ketiga adalah cara mengatasi inflasi. Yang pertama adalah menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah bisa membatasi untuk melakukan pembelian ataupun permintaan barang dan jasa. Pemerintah juga bisa membatasi anggaran yang dikeluarkan untuk berbagai keperluan yang tidak perlu seperti melakukan studi banding. Nah, yang kedua adalah menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga akan mengurangi dan membatasi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi tersebut akan berpengaruh terhadap menurunnya harga suatu barang. Yang ketiga adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Agar dapat menambah jumlah barang, pemerintah bisa melonggarkan keran impor dengan menurunkan biaya masuk barang impor, sehingga barang yang masuk ke dalam suatu negara itu menjadi lebih banyak. Nah, yang keempat adalah kebijakan diskon. Untuk mengatasi inflasi berikutnya adalah Bank Sentral dapat mengeluarkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat semakin terdorong untuk menabung. Dengan demikian, dapat diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang dan nilai inflasi bisa ditekan lebih baik. Nah, yang terakhir adalah menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Untuk mengendalikan nilai inflasi yang terus meningkat, harus terdapat penetapan harga maksimum bagi beberapa jenis barang. Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah haruslah realistis untuk menghindari terjadinya penjualan pada pasar gelap. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini berguna untuk pengetahuan kita. Saya mengucapkan terima kasih.